Bagi wanita haid beda dengan wanita junub, laki-laki junub. Wanita yang junub dan laki-laki junub beda dengan wanita haid. Junub itu sama. Hadas besar, junub misalnya mohon maaf habis bersenggama junub. Keluar mani junub. Kalau orang yang junub mutlak tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa dia? Dia bisa langsung mandi besar. Kan begitu? Nggak ada air bisa langsung tayamum. Tapi kalau orang haid nunggu 14 hari lagi, 13 hari lagi. Maka di dalam masalah haid kita sampaikan dulu madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, wanita yang haid termasuk di dalamnya adalah madhabnya Imam yang lainnya, Imam Hambali dan juga Imam Hanafi. Madhab Imam Syafi'i, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Sebentar, saya bedakan antara menyentuh dengan membaca. Kalau junub tadi yang pertama, junub jelas tidak boleh baca Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran juga. Kemudian wanita haid sepakat tidak boleh menyentuh Al-Quran. Termasuk selembar ayat al-suci Al-Quran. Selembar tidak boleh. Kalau haid tidak boleh menyentuh. Ini beda menyentuh dengan membaca. Yang ditanyakan membaca. Kalau anda memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan haid, haram hukumnya. Sekarang masalahnya membaca. Ini saya rentet dulu. Adapun masalah membaca, di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama, madhab Hambali dan Hanafi, jumhur ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid tidak diperkenankan, hukumnya haram. Dalam madhab Syafi'i, kalau mau membaca Al-Quran boleh dengan menggerakkan mulut tanpa mengeluarkan suara, tapi capek, ya kan? Itu madhab Syafi'i. Kecuali membaca Al-Quran untuk doa-doa, doa-doa untuk tahsin, menjaga seperti yang diajarkan kemarin Fatullah, untuk menjaga dari jin, dari setan. Mau tidur baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul rabbin nas, kemudian baca apa agar terhindar dari ayat-ayat Quran. Kalau baca seperti itu bagi wanita haid adalah boleh, karena tujuannya adalah untuk berzikir sama untuk menjaga diri. Boleh, beda ya. Wanita boleh membaca zikir-zikir Al-Quran, dari Al-Quran sampai baca doa-doa yang diajarkan Nabi, biarpun dalam keadaan haid boleh. Selain itu tidak diperkenankan. Baik, itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Termasuk baca Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran dalam madhab Syafi'i tidak boleh, madhab Hanafi dan juga Hambali. Akan tapi sekarang perubahan zaman ini kita perlu juga melirik madhab lain. Ini yang sudah kami hadirkan termasuk pesantren ini. Khusus ibu-ibu yang dalam keadaan haid. Dengar ini madhab besar, madhab Maliki. Di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang wanita boleh membaca Al-Quran biarpun keluar suara, tapi dengan catatan jangan memegangnya. Boleh membaca Al-Quran untuk belajar. Ibu-ibu yang sudah belajar Al-Quran gilirannya adalah habis pensiun, masih haid lagi. Kalau sudah tidak haid tidak ada masalah. Baca Al-Quran, tidak usah ragu, ini madhab besar, madhab Malikiyah. Membaca Al-Quran bagi wanita untuk belajar. Anda belajar, datang pada guru ditalkin Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, atau surat Al-Baqarah. Sama mengajar. Belajar dan mengajar. Sama untuk menjaga hafalan. Maka untuk hal-hal seperti ini, untuk belajar, mengajar, menjaga hafalan, yang sifatnya untuk belajar, maka diperkenankan mengeluarkan suara. Bahkan termasuk menambah hafalan dengan catatan yang paling berat adalah tidak boleh langsung hatam sekali, di antaranya sampai mengatakan begitu. Jadi madhab Malik tidak menyamakan antara orang haid dengan orang junub. Madhab Syafi'i menyamakan orang junub dengan haid, sama-sama tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi madhab Malik membedakan. Dan hujahnya madhab Malik dalam hal ini juga kuat. Orang junub beda dengan orang haid. Kenapa? Junub bisa langsung mandi, haid gak bisa mandi. Bayangkan haidnya 14 hari bisa lupa Al-Qurannya. Maka tidak ikut siapa-siapa, bukan omongan kami. Omongan ini dinukil, diambil dari madhab yang madhab kita belajar dari seorang guru dari Murtaniyah, madhab Maliki. Kami sempat menukil, mengambil masalah ini, sehingga kami setelah itu kami akan sampaikan. Jadi sampaikan seperti yang kami dapat.
Jadi wanita haid syaratnya tidak menyentuh dan membawa Al-Quran. Anda boleh baca Al-Quran untuk belajar dan mengajar dan menjaga hafalan. Termasuk kalau menambah hafalan itu termasuk irama belajar. Karena seorang ingin menghafal Al-Quran. Jadi boleh. Nah, khususnya ini guru agama yang ngajar SMA, kunci saja anak-anak wanita, anak gadis itu. Jangan sampai beralasan. Biasanya kalau anak SMA itu disuruh sama ustadznya, ayo neng baca Quran. Ustadz mohon maaf lagi udhur. Nah, padahal enggak, dia bohong karena enggak bisa baca Al-Quran. 3 tahun enggak bisa lagi. Itu enggak ada, biarpun udhur boleh. Ini jadi ini adalah madhab Imam Malik. Bukan si A, si B, si C, bukan pendapat saya. Ini madhabnya dinukil dari madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, madhab Malikiyah. Baik, sengaja kami sampaikan semacam ini, tapi tetap Anda tidak boleh main-main. Selagi masih bisa berpegang madhab Imam Syafi'i, memang itu sedikit. Dalam madhab Malik lebih luas dari itu, dari yang kami sampaikan. Itu hanya kasih batasan, kami batasi belajar, mengajar, menjaga hafalan, ingin nambah hafalannya. Tapi tetap tidak boleh menyentuh. Itu dalam madhab Malik, dan boleh Anda ikuti taklid antara salah satu 4 madhab, boleh. Apalagi sudah diajarkan. Anda boleh seperti itu. Kami hanya menyampaikan madhab, karena saat ini lemah pendidikan Al-Quran. Lemah pendidikan agama, khususnya di sekolah-sekolah umum. Banyak anak gadis, kalau suruh baca Al-Quran, alasannya lagi haid. Kalau menyentuh, jangan, harga mati. Menyentuh Al-Quran tidak boleh. Hanya mendapat Imam Daud Dhahiri saja. Ibnu Hazm mengatakan, itu adalah tidak dianggap dalam 4 madhab ini. Ulama yang mengatakan membaca Al-Quran waktu haid haram, hebat, benar dia. Jangan disalahkan. Karena mereka berpegang dengan madhab Syafi'i. Supaya saya tidak benturan. Jangan sampai ada orang ngadu domba antara kami dengan para ulama-ulama hufad yang sudah tersebar di Indonesia. Mereka mengatakan haram, nggak boleh. Benar. Karena mereka ikut jumhur ulama. Jumhur ulama. Jadi ini adalah memberi solusi. Jangan sampai setelah keluar dari ini lalu merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ulama para madhab, ulama madhabul arba'ah, 4 madhab tidak saling merendahkan. Justru mereka saling menyanjung, saling memuliakan. Ini adalah perbedaan di antara para ulama masalah membaca Al-Quran di saat haid. Wallahu a'lam bissawab.